Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil review dari 10 artikel internasional. Kami yang beranggotakan Muhammad Sofiul Murtado, Prof. Datwenta Agus Pradana, David Setiawan, Alvina Rahmadewi, Risma Febriana, dan Nurul Istiqomah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji atau meriksa hubungan antara rawan kebosanan kerja, dan perilaku kerja kontraproduktif atau CWP. Untuk variabelnya, variabel X-nya adalah rawan kebosanan dan kebosanan kerja. Variabel Y-nya adalah perilaku kerja kontraproduktif atau CWP. Hipotesis, peneliti berhipotesis bahwa terdapat hubungan antara kebosanan karyawan dan perilaku CWP. Dan dengan memeriksa BPX atau boredom proneness eksternal atau rawan kebosanan eksternal akan membantu peneliti untuk lebih memahami mengapa karyawan melakukan CWP. Populasi dan sampel. Untuk populasinya adalah karyawan dengan jam kerja di atas 30 jam per minggu di Amerika Utara. Sampelnya yang diambil adalah sejumlah 211 karyawan dengan jam kerja di atas 30 jam per minggu di Amerika Utara. Hasil penelitian secara garis besar dari hipotesis yang diuji menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebosanan kerja dengan CWP. Kemudian kesimpulan, penemuan utama dari studi ini menunjukkan bahwa kebosanan adalah potensi yang penting yang berkontribusi pada CWP dalam suatu organisasi. Individu yang menemukan dirinya sendiri dalam pekerjaan yang membosankan mungkin terlibat dalam berbagai jenis perilaku kontraproduktif. Selanjutnya, jurnal dengan judul The Role of Behavioral Factors in the Investment Decision of Household Investors. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor berbasis perilaku keuangan yang mempengaruhi keputusan investasi investor rumah tangga di Provinsi Utara Sri Lanka. Hipotesis studi saat ini menyimpulkan bahwa bias representatif, bias overconfidence, bias availability, bias loss aversion, bias regret aversion, dan herding mempengaruhi keputusan investasi investor rumah tangga. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dari 1.810 individu investor rumah tangga di Provinsi Utara Sri Lanka dengan metode Proportionate Stratified Random Sampling. Pemilihan sampel responden melibatkan proses stratifikasi yang dilanjutkan dengan pemilihan sampel secara acak dari setiap strata. Populasi dikelompokkan berdasarkan pendapatan bulanan investor rumah tangga. Alat analisis yang digunakan yaitu Exploratory Factor Analysis yang terdiri dari Analysis of Communalities, Kaiser-Meyer-Orkin, and Bartlett Test of Sphericity for Behavioral Finance-Based Decision. Dan yang terakhir, Confirmatory Factor Analysis. Hasil studi ini menemukan bahwa faktor perilaku yang mempengaruhi keputusan investasi individu investor rumah tangga di Provinsi Utara Sri Lanka dikelompokkan menjadi 6 dimensi, seperti representatif, overconfidence, availability bias, loss aversion, regret aversion, dan herding. Orang-orang di wilayah studi percaya bahwa profesi mereka adalah satu-satunya cara untuk mengkonsolidasikan uang dan kekayaan. Mereka gagal memberikan perhatian yang tepat untuk menginvestasikan uang simpanan mereka dalam pilihan investasi yang sesuai. Selanjutnya, artikel dengan metode Disproportionate Stratified Random. Judulnya Information Seeking Behavior of Nurses, Where is Information Shock and What Processes are Followed. Ditulis oleh Vanessa Fiona O. and Siobhan M. tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah laporan dari sebuah studi tentang bagaimana
perawat menginformasikan pengambilan keputusan di tempat kerja. Variabel X-nya adalah peran perawat dalam melayani pasien. Sedangkan variabel Y, tingkat tanggapan perawat dalam pengambilan keputusan. Hipotesisnya, studi ini menyoroti kompleksitas dalam menetapkan apakah informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan didasarkan pada penelitian atau tidak. Populasi dan sampel. Populasinya adalah perawat di seluruh dunia. Dengan sampel pada fase pertama adalah 29 perawat di Irlandia. Sedangkan fase kedua adalah 1.356 perawat di Irlandia. Hasil penelitian. Dalam pengambilan keputusan, perawat mengakses orang lain, terutama perawat rekan kerja, paling sering. Sumber yang menyediakan informasi yang dikemas sebelumnya seperti pedoman itu lebih disukai perawat daripada sumber yang menyediakan akses keasliannya penelitian. Kesimpulan artikel ini, temuan peneliti mengatasi kurangnya penelitian tentang pencarian informasi perilaku perawat Irlandia. Memahami sumber informasi apa yang digunakan perawat membuat keputusan dapat membantu pembuat kebijakan dan manajemen memberikan informasi penelitian dalam bentuk yang akan diakses dan digunakan oleh perawat. Selanjutnya, cluster sampling dengan judul How Institutions Governing the Economic Middle in Food Professioning are Enforced, the Case of an Agri-Food Cluster in Northern Uganda. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi proses yang mendasari kelangsungan hidup kelembagaan klaster agri pangan. Variabelnya, X1 pengecer menjual produk dalam jumlah kecil ke konsumen, X2 pedagang grosir hanya terlibat dalam grosir, Y sewa ruang penyimpanan sedikit lebih rendah dengan kapasitas toko. Hipotesisnya, mengintegrasikan lensa kelembagaan dengan meneliti praktik sehari-hari konduksi membuka ruang konseptual untuk menganalisis kinerja pasar nyata dalam penyediaan makanan. Populasi dan sampel penelitian. Populasi terbesar di produk lain dengan 51 pedagang dan sebagian besar adalah perempuan. Sampelnya produk lain sepanjang 200 meter berisi 20 bangunan dan 44 toko yang digunakan untuk perdagangan. Hasil penelitiannya, penjelasan deskriptif kami tentang praktik konduksi, yaitu pengorganisasian produksi dan arus keuangan, memperlihatkan bahwa kelompok agri pangan di utara Uganda menampung beragam aktor dan menawarkan pendapatan dan pekerjaan untuk grosir, pengecer, dan pedagang yang terlibat di keduanya eceran dan grosir. Kesimpulannya, kami membuat 3 set properti untuk menjelaskan bagaimana sebab berfungsi dengan baik klaster tetap layak. Studi pelengkap diperlukan untuk mengungkap bagaimana penguatan kelembagaan klaster bergantung pada konteksnya. Analisis komparatif dan historis dari klaster yang berbeda mungkin dapat lebih jauh melambangkan berbagai cara untuk menciptakan dan mempertahankan kelembagaan cara yang layak untuk mengatur perdagangan. Yang selanjutnya yaitu artikel yang menggunakan systematic sampling. Judulnya, Kinerja Ekonomi dan Likuiditas Pasar Saham, Bukti dari Perusahaan Tercatat Iran. Penulis Mehdi Arab Salehi dan tim tahun 2014. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas pasar saham terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Variabel X1 EVA, X2 Tobin-Skew, X3 ROA, dan Y-nya kinerja ekonomi dan likuiditas pasar saham. Hipotesis, penelitian ini menemukan bahwa likuiditas saham memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap dua kriteria kinerja perusahaan, EVA dan Tobin-Skew, sementara tidak ditemukan bukti bahwa likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi statistik mencakup semua perusahaan di Bursa Efek Teheran dan 97 perusahaan dijadikan sampel.
Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa perusahaan dengan saham liquid memiliki perekonomian yang lebih baik, kinerja yang diukur dengan EVA dan Tobin-Skew. Namun tidak ditemukan bukti bahwa likuiditas memiliki dampak positif pada kinerja ekonomi seperti diukur dengan rasio ROA. Yang terakhir yaitu kesimpulan hipotesis 1, likuiditas berpengaruh positif terhadap EVA. Hipotesis 2, likuiditas berdampak positif terhadap Tobin-Skew, dan hipotesis 3, likuiditas berpengaruh positif terhadap ROA. Yang selanjutnya yaitu artikel dengan metode kuota sampling dengan judul menyelidiki pengaruh pembayaran dividen terhadap harga saham dan volume ekuitas yang diperdagangkan perusahaan tercatat BSE. Penulis Ismail Radikoko dan tim tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembayaran dividen terhadap harga saham di pasar ekuitas. Variabelnya X pembayaran dividen, Y1 harga saham, dan Y2 volume ekuitas. Lalu selanjutnya hipotesis penelitian, terdapat hubungan langsung antara pengumuman dividen, X dividen, rasio pembayaran dividen, dan volume saham yang diperdagangkan dengan harga saham di Botswana, dan juga terdapat hubungan langsung antara perubahan dividen dan perubahan dividen per saham. Dan terakhir, temuan mengungkapkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel membayar dividen antara Desember dan Maret. Populasi dan sampel 5 perusahaan dari 22 perusahaan domestik yang terdaftar di Bursa Efek Botswana. Lalu hasil penelitian mengungkapkan bahwa di sana ada hubungan langsung antara dividen pengumuman, X dividen, dan volume saham yang diperdagangkan dan harga saham di Botswana. Perubahan ini signifikan dalam volume saham yang diperdagangkan, diamati sekitar pengumuman dividen dan tanggal X dividen. Lalu kesimpulannya adanya hubungan langsung antara rasio pembayaran dividen dan harga saham, adanya hubungan langsung antara perubahan dividen dan perubahan dividen per saham. Sekitar 55% dari pengumuman dividen dibuat antara Desember dan Maret. Artikel yang ketujuh menggunakan teknik accidental sampling, berjudul The Effect of Service Price and Quality on Customer Satisfaction Online Transportation Service. Penelitian ini ditulis oleh Nur Aini, Muhammad Ehsan, dan Agustini Tanjung pada tahun 2019. Penelitian ini diangkat karena adanya laporan mengenai pelayanan ojek yang kurang dalam memperhatikan keselamatan konsumen dan tarif ojek yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga layanan dan kualitas pelanggan terhadap kepuasan pelayanan transportasi online. Terdapat 3 variabel penelitian, yaitu Y, X1, dan X2. Menggunakan metode penilaian deskriptif, jenis penelitian yang digunakannya adalah kuantitatif. Dan populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 4.668 responden di wilayah Cikarang Selatan dengan sampel sebanyak 50 responden. Dalam hipotesis penelitian ini terdapat H1, H2, dan H3. Untuk penjelasan dari hasil penelitian bisa dilihat di slide. Dan berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa variabel harga berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu kepuasan pelanggan jasa angkutan ojek online pada konsumen, dan variabel kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat, yaitu kepuasan pelanggan jasa ojek online, dan variabel harga memiliki pengaruh yang lebih dominan. Artikel yang ke-8 menggunakan teknik purposive sampling dengan judul Empirical Study of the Impact of Microfinance Bank on Small and Medium Growth in Nigeria. Penelitian ini ditulis oleh Olowe, Moradeyo, dan Babalola pada tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak keuangan mikro pada pertumbuhan UKM di Nigeria. Terdapat 3 variabel penelitian, yaitu Y, dampak keuangan mikro, X1, pertumbuhan UKM, dan X2, yaitu pembangunan ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.
Koefisien korelasi Pearson dan analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UKM yang ada di negara bagian Oyo, Nigeria, dengan sampelnya yaitu 82 operator UKM. Dalam penelitian ini, hipotesis penelitiannya terdapat H1 dan H2. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jaminan agunan berdampak negatif terhadap pertumbuhan UKM. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya permintaan jaminan agunan, pertumbuhan UKM akan menurun sebesar 12,1%. Oleh karena itu, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa keuangan mikro tidak memiliki kapasitas yang signifikan untuk mempengaruhi pertumbuhan UKM. Kesimpulannya adalah bahwa lembaga keuangan mikro harus meringankan persyaratan untuk meminjam dan meningkatkan durasi pinjaman nasabah mereka, dan juga menyebarkan pembayaran dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, jurnal dengan The Role of Profitability in Mediating the Effect of Dividend Policy and Company Size on Company Value. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016 yang berjumlah 45 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Variabel kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Alat analisis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode persamaan struktural dengan pendekatan PLS atau partial least square, dengan menguji signifikansi koefisien jalur dalam model. Pendekatan PLS digunakan untuk menguji hipotesis kompleks dengan menghitung pengaruh variabel bebas atau eksogen terhadap variabel terikat atau endogen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Variabel kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan profitabilitas mempengaruhi nilai perusahaan. Profitabilitas tidak dapat memediasi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, tetapi dapat memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan investasi yang berorientasi pada saham-saham yang memiliki dividen tinggi, ukuran perusahaan besar, dan profitabilitas yang tinggi. Yang terakhir, snowball sampling dengan judul Use of Checklist in Reviews of Health Economic Evaluation. Tujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana daftar periksa memiliki telah digunakan dalam tinjauan sistematis evaluasi ekonomi kesehatan. Variabelnya X daftar periksa untuk evaluasi ekonomi kesehatan, Y evaluasi ekonomi kualitas dengan cara yang konsisten dan komprehensif. Hipotesis, jika salah satu penggunaan checklist adalah untuk membakaukan penilaian, itu harus diasumsikan bahwa penggunaan checklist itu sendiri standar. Populasi dan sampel penelitian. Populasi daftar periksa yang paling umum digunakan dikembangkan pada tahun 1996 oleh Drummond dan Jefferson, dan penggunaan daftar periksa yang paling umum adalah kualitas penilaian. Sampelnya, daftar periksa dan penggunanya bervariasi dalam bidang subjek. 223 ulasan memiliki lebih dari satu pengulas yang menggunakan daftar periksa. Hasil penelitiannya, penilaian itu telah dihasilkan oleh daftar periksa bukan satu-satunya faktor penting bagi pembuat keputusan.
Tetapi karena ada variabilitas daftar periksa tidak membatasi kemampuan untuk memberikan transparansi dan hasil yang konsisten. Kesimpulannya, ulasan sistematis yang berbeda di bidang subjek yang sama akan manfaat dari menggunakan satu daftar periksa secara eksklusif, menggunakan daftar periksa sebagai yang dimaksudkan, dan meminta dua pengulas melengkapi daftar periksa. Ini akan meningkatkan kemungkinan hasil transparan dan sebanding lembur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.